ketika sebuah novel mengubah cara kita memandang kehidupan. Hari ini kita akan membahas salah satu buku paling unik yang pernah ditulis. Dalam sejarah sastra modern, buku ini bukan sekadar novel. Di dalamnya, Jostein Gaarder melakukan sesuatu yang sangat jarang berhasil dilakukan oleh penulis lain. Mengubah sejarah filsafat yang rumit menjadi sebuah petualangan yang menarik, penuh misteri, dan mudah dipahami oleh pembaca awam. Banyak orang menganggap filsafat sebagai sesuatu yang membosankan. Ketika mendengar kata filsafat, yang terbayang seringkali adalah buku tebal, istilah rumit, dan perdebatan yang sulit dimengerti. Namun dunia Sophie hadir untuk menantang anggapan tersebut. Melalui kisah seorang gadis remaja bernama Sophie Amundsen, pembaca diajak menelusuri perjalanan intelektual manusia selama ribuan tahun. Dari pertanyaan paling sederhana hingga persoalan paling rumit tentang keberadaan manusia. Semuanya dikemas dalam bentuk cerita yang membuat kita terus ingin membalik halaman demi halaman. Namun yang membuat buku ini begitu istimewa bukan hanya isi filsafatnya. Yang lebih penting adalah cara buku ini mengajak kita mempertanyakan sesuatu yang sering kita abaikan, mengapa kita hidup, siapa kita sebenarnya, dan bagaimana manusia memahami dunia yang begitu luas dan misterius ini. Dalam bagian pertama resensi ini, kita akan membahas premis cerita, tokoh utama, serta perjalanan filsafat dari masa Yunani kuno hingga pemikiran para filsuf besar awal yang menjadi pondasi peradaban barat. Mari kita mulai. Sebuah surat misterius. Cerita dimulai secara sederhana. Sophie Amundsen adalah seorang gadis berusia 14 tahun yang tinggal di Norwegia bersama ibunya. Kehidupannya tampak biasa-biasa saja. Ia pergi ke sekolah, memiliki sahabat, dan menjalani rutinitas yang tidak jauh berbeda dari remaja lainnya. Namun suatu hari, ketika pulang sekolah, ia menemukan sesuatu yang aneh di kotak surat rumahnya. Hanya ada sebuah amplop kecil, tidak ada pengirim, tidak ada penjelasan. Di dalamnya hanya terdapat satu pertanyaan singkat. Siapakah kamu? Sophie kebingungan. Pertanyaan itu tampak sederhana, bahkan mungkin terlalu sederhana. Tetapi semakin lama ia memikirkannya, semakin sulit pertanyaan tersebut dijawab. Siapa sebenarnya dirinya? Apakah ia hanya nama yang diberikan orang tuanya? Apakah ia tubuhnya, pikirannya, kenangannya? Atau ada sesuatu yang lebih dalam daripada itu? Tak lama kemudian datang surat kedua. Isinya lebih pendek lagi. Dari manakah dunia berasal? Pertanyaan ini bahkan lebih mengguncang. Kita hidup di dunia setiap hari. Kita melihat langit, pepohonan, manusia, hewan, dan bintang-bintang. Namun seberapa sering kita benar-benar bertanya dari mana semua ini berasal? Mengapa ada sesuatu daripada tidak ada apa-apa? Mengapa alam semesta ada? Dan bagaimana semuanya bermula? Dua pertanyaan sederhana tersebut menjadi pintu masuk menuju petualangan intelektual yang luar biasa. Keajaiban yang dilupakan manusia. Salah satu gagasan pertama yang diperkenalkan dalam buku ini adalah bahwa manusia telah kehilangan kemampuan untuk merasa takjub. Ketika masih kecil, hampir segala sesuatu tampak ajaib. Anak-anak bisa menghabiskan waktu hanya untuk mengamati semut. Mereka bertanya mengapa hujan turun, mengapa burung bisa terbang, mengapa langit berwarna biru. Namun seiring bertambahnya usia, banyak orang mulai menerima dunia begitu saja. Mereka berhenti bertanya, berhenti merasa heran, berhenti memandang kehidupan sebagai sesuatu yang menakjubkan. Menurut Gaarder, filsafat lahir dari rasa kagum tersebut. Seorang filsuf pada dasarnya adalah seseorang yang menolak menganggap dunia sebagai sesuatu yang biasa. Ia terus bertanya, terus mencari, terus mempertanyakan. Dalam dunia Sophie, gagasan ini digambarkan melalui analogi yang sangat terkenal. Bayangkan alam semesta sebagai seekor kelinci raksasa yang sedang ditarik keluar dari topi pesulap. Kebanyakan manusia hidup jauh di dalam bulu kelinci itu. Mereka merasa nyaman, mereka menerima segala sesuatu apa adanya. Namun para filsuf mencoba memanjat ke ujung bulu kelinci untuk melihat bagaimana trik sulap itu sebenarnya bekerja. Analogi ini sederhana tetapi sangat kuat. Ia menggambarkan perbedaan antara sekadar hidup dan benar-benar mencoba memahami kehidupan. Bertemu sang guru misterius. Seiring berjalannya cerita, Sophie mulai menerima serangkaian pelajaran filsafat dari seseorang bernama Alberto Knox. Tokoh misterius ini menjadi guru yang membimbing Sophie memahami sejarah pemikiran manusia. Disinilah novel mulai berubah dari kisah misteri menjadi perjalanan intelektual. Alih-alih langsung memberikan jawaban, Alberto mengajak Sophie memahami bagaimana manusia
selama ribuan tahun berusaha mencari jawaban. Karena dalam filsafat, proses berpikir seringkali lebih penting daripada jawaban itu sendiri. Para filsuf alam, awal segala pertanyaan. Perjalanan filsafat dimulai di Yunani kuno. Sebelum muncul para filsuf, banyak masyarakat menjelaskan dunia melalui mitos. Petir dianggap berasal dari dewa. Gempa bumi dianggap sebagai kemarahan makhluk gaib. Fenomena alam dijelaskan melalui cerita-cerita religius dan legenda. Namun sekitar 6 abad sebelum Masehi, muncul sekelompok pemikir yang mencoba mencari penjelasan rasional. Mereka dikenal sebagai filsuf alam. Pertanyaan utama mereka sederhana. Apa unsur dasar yang membentuk seluruh alam semesta? Salah satu tokoh pertama adalah Thales. Ia berpendapat bahwa segala sesuatu berasal dari air. Hari ini kita tahu teorinya tidak sepenuhnya benar. Namun yang penting bukan jawabannya. Yang penting adalah metode berpikirnya. Untuk pertama kalinya, seseorang mencoba menjelaskan alam tanpa mengandalkan mitos. Kemudian muncul Anaximander dan Anaximenes yang menawarkan gagasan berbeda. Mereka semua memiliki tujuan yang sama, mencari prinsip dasar alam menggunakan akal. Disinilah benih ilmu pengetahuan modern mulai tumbuh. Perubahan atau keabadian. Setelah itu, Sophie diperkenalkan pada perdebatan menarik antara dua filsuf besar. Yang pertama adalah Heraklitus. Menurutnya, segala sesuatu terus berubah. Tidak ada yang tetap. Kita tidak bisa memasuki sungai yang sama 2 kali karena airnya terus mengalir. Dunia selalu bergerak. Segala sesuatu berada dalam proses menjadi. Namun filsuf lain, Parmenides, berpendapat sebaliknya. Menurutnya, perubahan hanyalah ilusi. Sesuatu tidak mungkin berubah menjadi sesuatu yang lain. Realitas sejati bersifat tetap dan abadi. Kedua pandangan ini tampak bertentangan, tetapi justru dari konflik gagasan seperti inilah filsafat berkembang. Dan menariknya, perdebatan tentang perubahan dan keabadian masih relevan hingga hari ini. Demokritus dan dunia atom. Kemudian muncullah seorang pemikir yang idenya terasa sangat modern. Namanya adalah Demokritus. Ia berpendapat bahwa seluruh alam semesta tersusun dari partikel-partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Ia menyebutnya atom. Tentu saja atom yang dipahami Demokritus berbeda dengan konsep ilmiah modern. Namun gagasannya luar biasa mengingat ia hidup lebih dari 2000 tahun sebelum perkembangan fisika modern. Demokritus menunjukkan bahwa akal manusia mampu menghasilkan dugaan yang sangat dekat dengan penemuan ilmiah di masa depan. Dari alam menuju manusia. Jika para filsuf alam bertanya tentang dunia luar, maka muncul seorang tokoh yang mengubah arah filsafat. Tokoh tersebut adalah Socrates. Socrates tidak terlalu tertarik membahas unsur dasar alam semesta. Baginya, pertanyaan yang lebih penting adalah tentang manusia. Apa itu keadilan? Apa itu kebaikan? Bagaimana cara hidup yang benar? Ia berjalan di jalan-jalan Athena dan berdiskusi dengan siapa saja yang ditemuinya. Ia tidak mengajar seperti guru biasa. Ia justru mengajukan pertanyaan demi pertanyaan. Hingga lawan bicaranya menyadari bahwa banyak hal yang selama ini dianggap pasti ternyata belum benar-benar dipahami. Socrates percaya bahwa kebijaksanaan dimulai ketika seseorang menyadari ketidaktahuannya. Kalimat terkenalnya sangat terkenal hingga sekarang. Aku tahu bahwa aku tidak tahu. Bagi Sophie, pelajaran ini sangat penting. Karena filsafat bukan tentang menjadi orang yang merasa paling pintar. Filsafat adalah keberanian untuk terus belajar. Plato dan dunia ide. Murid Socrates yang paling terkenal adalah Plato. Melalui Plato, filsafat memasuki wilayah yang lebih abstrak. Plato berpendapat bahwa dunia yang kita lihat bukanlah realitas sejati. Segala sesuatu di dunia fisik berubah. Bunga layu, manusia menua, bangunan runtuh, namun konsep-konsep seperti keindahan, keadilan, dan kebenaran tampak lebih abadi. Karena itu, Plato mengembangkan teori dunia ide. Menurutnya, ada dunia sempurna yang menjadi sumber segala sesuatu yang kita lihat. Dunia fisik hanyalah bayangan dari realitas yang lebih tinggi. Gagasan ini kemudian dijelaskan melalui alegori gua yang terkenal. Manusia diibaratkan tahanan yang hanya melihat bayangan di dinding gua. Mereka mengira bayangan itu adalah kenyataan. Padahal kenyataan sesungguhnya berada di luar gua. Alegori ini menjadi salah satu metafora paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran manusia. Mengapa dunia Sophie begitu istimewa? Di titik inilah kehebatan Jostein Gaarder mulai terlihat. Ia tidak sekedar menjelaskan teori filsafat. Ia membuat pembaca merasakan bagaimana teori-teori tersebut lahir.
Kita diajak memahami mengapa mereka berpikir seperti itu. Buku ini membuat filsafat terasa hidup. Ia mengubah sejarah gagasan menjadi petualangan. Dan yang paling menarik, misteri yang mengelilingi Sophie semakin dalam dari halaman ke halaman. Siapa sebenarnya Alberto Knox? Mengapa ia mengirim surat-surat tersebut? Dan apa hubungan Sophie dengan seorang gadis bernama Hilde yang namanya mulai muncul secara misterius dalam cerita? Pertanyaan-pertanyaan itu perlahan mulai membentuk lapisan misteri yang membuat novel ini jauh lebih menarik daripada sekadar buku pengantar filsafat. Penutup. Pada bagian pertama ini, kita telah mengikuti langkah awal Sophie memasuki dunia filsafat. Dari 2 pertanyaan sederhana di kotak suratnya, ia mulai menelusuri perjalanan pemikiran manusia yang membentang selama ribuan tahun. Kita telah bertemu para filsuf alam yang berusaha memahami asal-usul dunia. Kita menyaksikan perdebatan tentang perubahan dan keabadian. Kita mengenal Socrates yang mengajarkan pentingnya mempertanyakan segala sesuatu. Dan kita melihat bagaimana Plato membangun gagasan tentang realitas yang melampaui dunia fisik. Namun perjalanan Sophie baru saja dimulai. Di bagian berikutnya, kita akan memasuki pemikiran Aristotle, filsafat abad pertengahan, Renaissance, pencerahan, hingga para pemikir modern yang mengubah cara manusia memahami diri dan alam semesta. Bersamaan dengan itu, misteri besar yang mengelilingi Sophie dan Hilde juga akan mulai terungkap secara mengejutkan. Karena pada akhirnya, dunia Sophie bukan hanya sebuah novel tentang filsafat. Ia adalah undangan untuk melihat dunia dengan mata yang baru. Mata yang masih mampu merasa kagum. Mata yang masih berani bertanya. Dan mungkin, mata yang masih mencari jawaban atas pertanyaan paling tua dalam sejarah manusia. Siapakah kita dan mengapa kita berada di sini? Bersambung ke part 2.